Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Shopee dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lagi-lagi kita tanggapi untuk komentar-komentar sahabat Shopee yang sudah komen di channel atau postingan atau konten Prabu Farm, sudah di komen di bawah, kita tanggapi satu persatu. Sekiranya yang ada manfaatnya, ada ilmunya, bisa kita bahas, kita sampaikan agar lebih banyak sahabat Shopee yang bisa tahu, kita buatkan konten seperti ini. Ini salah satu pertanyaan dari sahabat Shopee. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, cuma apa ya istilahnya, mungkin mungkin ada unek-unek, beliau ini pengen belanja ayam, tapi mungkin bukan di peternakan saya. Walaupun mungkin percayanya kepada saya, tapi belinya ayam di peternakan lain. Mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi komen, Mas Prabu bagaimana kalau buat rekber untuk belanja ayam di farm lain? Ya, sebenarnya saya tidak masalah kawan-kawan, selagi saya dipercaya, selagi saya bisa menjaga amanahnya, insya Allah tujuan utama saya membantu, tidak masalah. Cuma komitmennya itu komitmen pembeli dan penjualnya cocok nggak seperti itu ya kawan-kawan. Saya kalau untuk cari keuntungan masalah rekbernya, jadi rekber atau rekening bersama itu saya istilahnya menjadi pihak ketiga dari transaksi ayam yang diadakan oleh penjual dan juga pembeli seperti itu. Jadi mekanisme kurang lebihnya seperti ini rekber. Jadi pembeli transfer uang ke saya, ke rekening saya, terus meminta penjual kirim barangnya ke pembeli, kirim ayamnya ke pembeli. Dan saya memastikan bahwasanya uang dari pembeli memang sudah ditransfer ke rekening saya. Nah, nanti ketika penjual sudah kirim ayamnya ke pembeli, penjual memberikan resi pengirimannya, pembeli nanti memberikan testimoni bahwasanya ayamnya udah sampai apa belum. Kalau memang ayamnya udah sampai, saya transfer ke penjualnya, seperti itu kurang lebihnya. Ini memang rekber ini memang penting ya kawan-kawan, dalam artian ketika seorang pembeli itu mau bertransaksi dengan peternak yang notabene-nya belum kenal betul kredibilitasnya, itu memang mengkhawatirkan. Mungkin rata-rata tertariknya pembeli dengan peternak yang belum terkenal atau peternak yang belum begitu besar, itu biasanya tergiur dengan harga yang lebih murah. Biasanya seperti itu. Jadi ketika kita jual di Prabu Farm anak-anak ayam umur 3 bulan harga 1,5 juta untuk jenis pakoi, mungkin di farm lain atau peternak lain yang lebih kecil bisa jual harga cuma 300, 500 seperti itu, udah label pakoi. Jadi nanti itu cukup rumit kawan-kawan, untuk rekber itu cukup rumit. Rekber itu saya sebagai pihak ketiga itu tanggung jawabnya cuma sampai di mana. Sampai di mana dalam artian apakah tanggung jawab saya cuma sebatas ayam sudah dikirim? Sebentar kawan-kawan, ada telepon lagi mau transfer uang. Nanti saya lanjut lagi, oke. Oke, kita lanjut lagi. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, repotnya di rekber. Misalnya saya dijadikan rekber gitu loh. Itu tanggung jawabnya sampai di mana? Apakah hanya sebatas ayam sudah kekirim? Kalau cuma seperti itu mungkin ringan ya kawan-kawan, ringan karena kita cuma yang penting ayam sudah sampai, oke, duitnya saya transfer ke penjualnya seperti itu. Cuma kalau harus saya memastikan pelanggan ini puas, cocok sesuai yang diinginkan, baru saya transfer duitnya ke penjualnya. Nah, itu repot kawan-kawan, karena kepuasan pelanggan itu sangat rumit sekali kalau harus terjamin seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalau untuk rekber
Saya sih sebenarnya nggak apa-apa selama sama saya dipercaya, saya bisa menjaga amanah. Cuma ya itu kerepotannya di situ, kawan-kawan. Kalau untuk hanya sebatas uang jasa, mohon maaf ini bukan kok saya meremehkan jumlah nominalnya, tidak. Cuma saya tidak pengen cari penghasilan di istilahnya bidang itu gitu loh, kawan-kawan. Jadi saya nggak tertariknya untuk buka rekber itu di situ. Saya nggak minat untuk cari penghasilan dari rekber itu, rekening bersama itu nggak minat di situ, nggak. Karena memang itu satu resikonya terlalu besar. Nanti apabila ada permasalahan antara penjual dan pembeli, saya ikut repot. Nah itu. Nanti kadang ayam yang dikirim, oke ayamnya sampai, cuma yang dikirim nanti nggak sesuai. Itu jadi repot lagi. Kalau uangnya udah terlanjur saya kirim ke penjualnya, pembelinya marah-marah ke saya yang kena. Sementara paling berapa sih jasa rekber? 50.000, paling banyak 100.000. Nggak sesuai dengan kerepotannya seperti itu. Jadi saya nggak kurang tertarik menjadi rekber di situ. Kalau untuk ini kedepannya sebenarnya saya ada rencana untuk memasarkan ayam impor. Itu untuk membantu kawan-kawan sehobi yang pengen mendatangkan impor, dengan catatan memang benar-benar siap dananya. Jadi jangan asal tanya impor tapi begitu saya kasih harga kaget seperti itu. Wah itu udah janganlah. Paling enggak harus siapkan dana ya minimal kisaran 15 sampai 30 juta rata-rata impor, segitulah rata-rata ya. Kalau di atas itu bisa, tapi kalau di bawah itu sulit lah untuk cari yang bagus, itu sulit sekali kawan-kawan. Cuma itu juga baru rencana. Kalau memang banyak yang minat pengen cari impor, yang benar-benar impor, yang terbukti bukan tipu-tipu dan benar siap dana, itu nanti saya bisa untuk jadi ya dapat dibilang maklar lah, seperti itu aja. Maklar itu ayam dari mana, misalnya dari Olan atau dari Mister Telek atau dari Mister Mana atau Mister Manop, seperti itu bisa saya nanti jadi medianya. Jadi kita jamin ayam, kalau mau jaminan garansi itu bisa, jaminan garansi ayam sampai kandang Anda itu selamat sampai tujuan, hidup sehat, itu bisa saya garansi seperti itu. Cuma tentunya ada garansi itu pasti harganya juga lebih tinggi karena kita juga menanggung resiko yang cukup besar seperti itu ya kawan-kawan. Yang penting satu, intinya kalau mau impor ayam itu benar-benar siap dana seperti itu, siap duitnya. Kalau duitnya siap, insya Allah selalu ada jalan, walaupun memang agak rumit dan sulit seperti itu ya kawan-kawan. Jadi sekali lagi untuk rekber sebenarnya kalau hanya sebatas membantu, apalagi penjualnya di sekitaran Magelang, it's okay lah, saya bisa. Cuma terus terang saya tidak berminat. Bisa tapi tidak berminat, itu perlu digarisbawahi ya kawan-kawan. Saya tidak mengajukan diri dan saya sebenarnya tidak berminat, itu aja. Nah lebih baik jangan, seperti itu aja. Cuma kalau memang harus membantu, ini hanya sebatas sebagai sahabat sehobi. Misalnya Mas, saya mau beli peternak dari Magelang, farmnya ini, orangnya namanya ini, kemungkinan saya kenal orangnya, oke saya jamin. Cuma seperti itu aja nggak apa-apa. Cuma kalau harus profesional buka rekening bersama, saya kurang tertarik ya kawan-kawan. Resikonya terlalu besar dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan seperti itu. Kalau cuma sebatas informasi, misalnya tanya-tanya Mas, farm ini misalnya nggak harus beli tempat saya, nggak apa-apa, saya selalu fair, istilahnya rezeki itu sudah diatur sama yang di atas. Kalau memang rezeki saya tidak akan mungkin tertukar ke orang lain, tapi kalau memang rezeki orang lain juga tidak mungkin tertukar ke saya, seperti itu saya yakin betul kawan-kawan. Jadi mau beli di penjual lain, di farm lain, di peternak lain, it's okay, monggo, itu pilihan Anda. Kalau saya dimintai pertanyaan itu bagaimana Mas, oh itu terpercaya, saya cuma seperti itu aja. Kalau masalah ayamnya baik atau kurang atau bagaimana, saya nggak mau cerita, saya nggak bisa cerita. Cuma kalau terpercayanya misalnya bisa benar-benar ngirim atau enggak, itu saya berani membantu untuk memberikan informasi seperti itu ya kawan-kawan. Jangankan kok orang lain, saya yang jualan ayam dari 2007 kemarin tuh masih tidak dipercaya sama orang. Ya namanya HP kan, saya nggak pernah
tiap hari pegang HP ya pasti saya kadang kesibukan, kadang saya kirim ayam itu pakai wifi di rumah, terus pas keluar saya lupa menghidupkan seperti itu kan nggak bisa ditelepon. Wah itu udah di WA panjang banget, nelponnya udah puluhan kali, katanya wah ini baru saja saya transfer kok nggak bisa dihubungi, apa saya mau ditipu ini. Waduh, panik sekali orangnya. Mungkin nggak belum buka-buka profil saya, tapi udah ya terlalu gerusah-gerusuh lah, tipikal orang gerusah-gerusuh kan seperti itu. Jadi harusnya kan dipelajari dulu, mau beli ayam online itu penjualnya seperti apa, dilihat dulu, terus ayam-ayamnya seperti apa, dilihat dulu. Kalau memang orangnya benar-benar bisa dipercaya, ayam-ayamnya bagus, baru transaksi seperti itu. Nggak usah buru-buru, saya nggak pernah ngejar orang lah cepet-cepet transfer, itu nggak usah. Lihat-lihat dulu ayam saya, kalau benar-benar tertarik dengan ayam saya, benar-benar percaya dengan saya, baru silahkan transfer, monggo, seperti itu. Jadi akhirnya ayamnya saya kirim, begitu dikirim juga nggak ada kabar sampai atau enggak. Cuma kan saya ada info terus dari agen saya, ayam sudah sampai mas, oh iya terima kasih. Perkara orangnya nggak ngasih kabar ke saya, berarti memang dia nggak punya etika seperti itu. Jadi ketika beli ngejar-ngejar saya, istilahnya malah curiga, dikira nipu seperti itu. Ya saya it's okay, saya lebih dewasa lah mungkin, walaupun umur saya masih lebih muda daripada beliau, cuma pemikiran saya lebih dewasa, saya yakin itu. Begitu ayamnya sampai juga nggak ada etika ngasih info, mas ayamnya sampai atau bagaimana. Nah, itu kan etika itu penting ya kawan-kawan. Jadi orang terlihat kualitas manusiawinya itu dari etika, cara komunikasinya, cara bicaranya, cara pemikirannya, itu yang menentukan kualitas orangnya. Jadi walaupun istilahnya kita nggak bisa ketemu langsung, kita nggak bisa bertatap muka langsung, tapi kita bisa tahu kualitas orang itu dari cara bicaranya. Jadi cara bicara yang baik, menghargai orang lain, itu sama saja menghargai diri kita sendiri. Jadi tidak ada salahnya kita menjaga komunikasi yang baik. Seperti itu kawan-kawan. Oke, terima kasih untuk masalah rekber, jadi panjang lebar, melebar ke mana-mana, cuma ya masih ada ilmunya lah. Oke, sekali lagi saya tidak tertarik untuk rekber, tapi kalau ada yang minta bantuan lah istilahnya untuk informasi seputar belanja ayam di sekitaran Magelang, saya siap bantu. Oke, mantap. Terima kasih, sekian dulu, salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.